Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Anak-anak, sebelum mulai belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan peralatan untuk belajar, yaitu buku dan alat tulis, serta membaca doa. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, menurutmu, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa saja sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Bacalah teks berikut ini. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Anak-anak, berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama, akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Anak-anak, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan narkoba? Dan apa dampak buruknya bagi penggunanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Sedangkan nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Meluasnya jalur peredaran narkoba tidak terlepas dari dampak negatif globalisasi.
Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memudahkan usaha penyelundupan narkoba ke negara-negara di dunia termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, negara-negara ASEAN merasa sangat prihatin atas meluasnya peredaran narkoba tersebut. Para kepala negara anggota ASEAN sepakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba melalui deklarasi Declaration on Drug Free ASEAN 2015. Negara kita, Indonesia, memiliki peran penting dalam kerjasama pemberantasan narkoba tingkat ASEAN. Hal yang disampaikan oleh delegasi Republik Indonesia pada pertemuan ke-33 ASEAN Senior Official Meeting on Drug di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menekankan agar Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matter dapat memberikan dorongan kuat bagi semua negara anggota untuk lebih efektif lagi sehingga berhasil dalam upaya mencapai ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Kemudian yang kedua, pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya narkoba melalui kerjasama nyata antara anggota ASEAN dan mitra wicara. Anak-anak, narkoba sangat berbahaya. Yang pertama, bahaya bagi penggunanya yaitu mempengaruhi kesehatan baik secara fisik maupun secara psikologi. Kemudian yang kedua, bagi keluarganya itu menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidaktentraman, rasa tidak hormat, dan tentu saja membuat malu keluarga. Yang ketiga, bagi lingkungan pengguna, bahayanya yaitu meningkatnya tindak kejahatan, angka kemiskinan, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungannya. Kemudian yang keempat, bagi bangsa dan negara tentu saja merusak generasi muda penerus bangsa. Nah, kalau generasi mudanya rusak, pada akhirnya kelangsungan hidup bangsa juga akan terganggu. Berikutnya, bagaimana cara menghindari atau mencegah penggunaan narkoba? Caranya antara lain yang pertama, jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba. Yang kedua, mengetahui dampak buruk narkoba. Kemudian yang ketiga, memilih teman-teman yang baik sehingga kita juga akan ikut menjadi baik. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan positif, contohnya misalnya berolahraga, kemudian membaca, dan lain-lain. Yang kelima, jika memiliki masalah, carilah jalan keluar yang baik. Akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Tahukah kalian bahwa perilaku kita dalam berbelanja bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia? Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa manfaat menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang pertama tentu saja memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dalam negeri. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Yang kelima, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Yang keenam, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, mengurangi tingkat kemiskinan di tanah air. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Denny berkata, "Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik, ini bikinan Singapura loh." Kemudian Edo menjawab, "Aku pilih ini saja, sepatu ini bikinan Cibaduyut, kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri." Kemudian Benny bertanya lagi, "Oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri?"
Kemudian Edo menjawab, "Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu, juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia." Benny pun berkata, "Oh, begitu ya." Kemudian Edo berkata lagi, "Iya Benny, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia." Benny menjawab, "Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia." Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai. Lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Kalian perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Kemudian, tulislah dalam tabel berikut ini dan carilah kata-kata bakunya. Kalau sudah ketemu kata bakunya, kemudian kalian buat menjadi sebuah kalimat yang efektif.